Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang budiman, teman-teman pencinta sejarah. Kali ini saya mengajak teman-teman sekalian untuk menelusuri Asiklende yang berada di Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Kelurahan Pane. Jadi Kelurahan Pane ini dahulunya disebut sebagai Kamponae, ya, pemukiman para tato. Untuk diketahui teman-teman bahwa Asiklende ini adalah cagar budaya Indonesia loh. Nah, inilah Asiklendenya. Asiklende juga disebut juga sebagai Istana Raja Bicara. Nah, pertanyaan kita, kenapa disebut sebagai Istana Raja Bicara? Nah, maka untuk menjawabnya kita kembali ke sejarah. Berdasarkan sejarah yang tertulis dari berbagai sumber, bahwa awal berdirinya Asiklende ini sekitar tahun 1350 ketika Raja Matra Indrataratu naik tahta. Seperti yang ditulis dalam manuskrip Kerajaan Bima, cerita turunan Sang Bima, di mana anaknya diberi gelar Wajir atau Raja Bicara, dan orang Bima menyebutnya Rumah Bicara. Nah, tempat didudukannya di Asiklende. Pertanyaan kita, Asi ini apa? Klende ini apa? Kenapa namanya Asiklende? Jadi teman-teman, secara bahasa Asi ini berarti upaya mengeluarkan sesuatu dari dalam, sebagaimana upaya seorang ibu yang sedang melahirkan keturunannya. Asi juga sering diidentikan dengan istana, sedangkan Klende adalah bahasa yang halus di dalam Bojo ini yang berarti perut. Nah, oleh karena itu, karena ditempati oleh Perdana Menteri atau Raja Bicara atau Rumah Bicara, ya, maka tempat ini adalah juga sebagai perutnya atau pusatnya administrasi pemerintahan dikeluarkan oleh Perdana Menteri gitu. Nah, pertama kali ke sini saya tercengangkan dengan kondisi yang tidak terawat, teman-teman. Harusnya Asi yang pertama ini itu menjadi tempat yang istimewa bagi Dombojo atau orang Bima ini. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Justru di sini tidak ada penjaganya, tidak ada pengurusnya, ya, bahkan kita mau masuk ke dalam juga itu tidak ada orang yang untuk kita berkomunikasi. Selain Istana Raja, Asi juga ini dikenal dengan Istana Naga. Kenapa? Karena di bagian depannya atau yang disebut sampana itu ada hewan mitologi yaitu naga yang dipercaya pada saat itu sebagai hewan keseimbangan bumi ini. Nah, ini adalah sumur, tempat di mana orang-orang untuk mengambil air. Nah, dari berbagai sumber yang saya telusuri, nah, jadi saya temukan ada satu video yang dari komunitas Gong 96 di mana mereka pernah ke sini. Supaya lengkap, kita cek apa saja sih yang ada di dalam Asiklende, ya. Nah, di dalamnya ternyata ada foto yang terpajang. Nah, berdasarkan sumber, foto ini itu foto Muhammad Quraisy. Siapa Muhammad Quraisy ini? Nah, Muhammad Quraisy ini adalah orang yang terakhir kali menempati Asiklende ini. Di sana ada juga tulisan-tulisan Al-Quran yang dipajang. Nah, kenapa dipajang tulisan Al-Quran? Nah, sebagaimana kebiasaan orang Bima pada umumnya, ya, untuk memperindah, ya, atau kadangkala dipercaya sebagai untuk mengusir roh jahat, maka dipajanglah kaligrafi, tulisan lafaz-lafaz Al-Quran di rumahnya. Nah, itu sudah menjadi kelaziman maksudnya. Nah, beginilah kondisi di dalam Asiklende. Asi yang pertama kali dibangun, yang terlupakan, saya bisa katakan seperti itu, karena memang sangat tidak terawat, teman-teman. Padahal bangunan ini juga adalah cagar budaya. Bayangkan, cagar budaya dari tanggal 14 November 2018, tapi tidak terawat.
Nah, mengapa demikian? Nah, ini menjadi PR kita bersama lah. Nah, sedangkan asi-asi yang lain seperti asi Bojo itu sangat megah, sementara asi yang menjadi pijakan awal kerajaan Bima sampai masa kesultanan ini tidak terawat. Nah, di dalam asi Kelende juga ada tombak ya. Dalam bahasa Bima disebut buja. Ini masih tersimpan baik, dan di bawahnya itu adalah tempat pahakai atau kepercayaan orang di sini di Bima ini. Buja ini mestinya diberikan makan dengan menggunakan bongi monca atau beras kuning ya. Jadi banyak ya, sebagaimana rumah pada umumnya sebenarnya. Ada tempat bantal, tadinya ada tempat untuk berdandan, ya ada kamar, ada ruang tamu dan sebagainya. Nah, ini tare ya, dulang yang masa dulu, belum ada dulang yang kita sekarang ini. Nah, ini yang menarik. Yang menarik adanya telepon rumah. Nah, ada 2 telepon rumah yang barangkali pada masa itu ya, atau pada masanya gitu kan, yang memiliki telepon rumah adalah hanya kerajaan, hanya istana. Masyarakat awam atau yang ke bawahnya mungkin tidak ada. Nah, itulah bagian dalam, dan ini adalah kondisi luar. Saya mencoba menelusuri, ternyata semuanya terkunci, pintu terkunci, dan alhamdulillah video tadi saya dapat dari itu komunitas Gong 96, sehingga kita bisa tahu apa saja isinya. Yang menarik juga itu adalah kenapa simbol di Asi Kelende ini itu ada naga. Ya, naga ini memang dalam sejarahnya dipercaya sebagai hewan mitologi, penyeimbang bumi ini. Tetapi kenapa di Asim Bojo simbol itu adalah elang atau burung Garuda berkepala 2. Ini juga menjadi PR ya, bagi teman-teman pencinta sejarah, mungkin ada yang tahu. Silakan dijawab di komentar. Akhir kalam, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.